Kabar baik bagi penjahat di samping Yesus. Iman terakhir. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia tidak disalibkan seorang diri. Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua penjahat di samping kiri dan kanannya. Hukuman salib adalah hukuman mati yang paling kejam dan paling menyakitkan sepanjang masa. Biasanya, mereka yang disalib adalah orang-orang yang dianggap rendah dalam masyarakat seperti budak, orang asing, pemberontakan, dan orang yang melakukan kejahatan kejam. Tujuan penyaliban adalah untuk menunjukkan kepada semua orang apa akibat dari melanggar hukum dan mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Itulah alasan mengapa korban sering disiksa, ditelanjangi, dan dipermalukan di hadapan umum, supaya orang lain tidak melakukan hal yang sama. Ketika seseorang dijatuhi hukuman salib, di saat itulah mereka tahu bahwa hidupnya tidak akan lama, sama seperti Tuhan Yesus dan kedua penjahat di sampingnya. Mereka merasakan penderitaan yang hampir sama seperti Tuhan Yesus. Dan seharusnya kedua penjahat di samping Yesus tahu persis bahwa akhir hidupnya tinggal beberapa jam saja. Tetapi kedua penjahat tadi tidak bertobat, justru ikut-ikutan mencela Tuhan Yesus seperti para imam, ahli Taurat, dan tua-tua. Matius 27:44 berkata, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa dalam Injil Matius disebutkan bahwa kedua penjahat tadi sama-sama mencela, tapi di Injil Lukas justru dikatakan salah satu bertobat dan menerima Yesus? Apakah ada kontradiksi di Alkitab? Tentu tidak. Jawabannya sederhana. Injil Matius dan Injil Lukas mencatat dua momen yang berbeda. Matius mencatat awal peristiwa penyaliban ketika kedua penjahat mencela Yesus, sedangkan Lukas mencatat momen-momen terakhir waktu penyaliban, di mana salah satu penjahat tetap tidak mengakui Yesus sebagai harapan terakhirnya dan mati bersama dosanya, sedangkan salah satu penjahat tersentuh hatinya. Sadar dia tidak akan bisa lari lagi dari kematian di depan mata, maka di detik-detik terakhirnya penjahat ini meletakkan harapannya kepada Yesus. Yesus menjadi iman terakhirnya. Lukas 23:39-41 berkata, salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang lain menegur dia, tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kedua penjahat tadi memiliki nasib yang sama di dunia. Mereka diberi hukuman yang sepantasnya mereka terima karena perbuatan jahat mereka. Mungkin selama hidup mereka hidup sesuka hati mereka, tidak mau mengenal Allah dan merugikan orang lain. Tapi di akhir hidup mereka dipaksa untuk disalib, berdampingan dengan Tuhan Yesus di kanan dan kiri. Mereka tidak bisa lari lagi. Mereka sama-sama berada di tempat rendah dan juga tempat terakhir mereka. Mereka berdua memiliki momen-momen terakhir di dunia beberapa jam bersama Yesus Kristus. Mereka melihat sendiri bahwa Yesus yang tidak bersalah tapi dihukum hukuman yang sama dengan mereka yang bersalah. Kedua penjahat di waktu yang sempit dan tidak memiliki harapan lain justru menunjukkan iman yang berbeda. Yang satu tidak peduli nasibnya dan sudah siap mati bersama dosanya, sedangkan yang satu mata hatinya terbuka. Momen beberapa jam bersama Yesus membuat hatinya tergerak oleh iman. Mata hatinya mengakui kebenaran ketika dia melihat Yesus yang tidak bersalah disiksa, dihina, dan direndahkan, tapi Tuhan Yesus sama sekali tidak membalas, justru mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia. Akhirnya mata hati penjahat ini terbuka dan melihat kebenaran di hadapannya. Dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan Yesus yang ada di sampingnya. Inilah iman terakhir penjahat di samping Yesus. Lukas 23:42-43 berkata, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus menjawab iman penjahat itu dengan kabar baik bahwa dia akan bersama Yesus di Firdaus hari ini juga. Jadi, selama masih hidup, masih ada kesempatan bagi siapapun untuk berbalik mengenal Tuhan dan diselamatkan. Walau masa lalu Anda penuh dengan kekelaman, dengarkanlah Yesus dan serahkan hidup Anda kepada Yesus. Tidak ada kata terlambat selama kita masih hidup. Datangilah orang-orang yang tidak memiliki harapan lagi di dunia, seperti orang yang sakit keras, sedang dalam hukuman, ataupun janda dan orang miskin.
Bisa saja Tuhan Yesus sengaja mengizinkan kaki tangan mereka terikat supaya harapan yang benar muncul dari lubuk hati mereka yang terdalam untuk menerima kabar baik dan meletakkan iman terakhir mereka kepada Yesus Kristus.